Oke, kita mulai dari substitusi. Substitusi kalau tadi dikatakan adalah mengganti, ya, substitusi mengganti. Maka kalau kita kaitkan dengan bentuk aljabar, maka substitusi ini adalah mengganti variabel yang ditentukan nilainya, ya. Nilainya bisa berupa bilangan atau mungkin nanti ke dalam bentuk variabel yang lainnya. Oke, sekilas apa yang harus kita lakukan di dalam substitusi aljabar ini, ya. Pertama tadi substitusi variabel pada bentuk aljabar itu artinya mengganti variabel pada bentuk aljabar itu menjadi bilangan yang ditentukan. Oke, kita nanti akan mempelajari tentang mengganti variabel dengan suatu bilangan. Nah, kemudian kita juga harus paham dulu atau kita ingat kembali tentang perkalian positif kali positif, kemudian positif kali negatif dan negatif kali negatif. Saya yakin kalian sudah paham ini ya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui tentang order of operation. Ini kalau masih ada yang bingung, Pak, ini minusnya kenapa berubah? Ini kenapa dikali dulu? Kenapa dibagi di jumlah dulu dan lain sebagainya? Kenapa yang dikurung dikerjain terlebih dahulu? Maka ini masuk ke dalam aturan order of operation ya. Order of operation itu adalah ini harusnya di pelajaran bilangan ya dibahas ini. Saya nggak tahu mungkin sudah dibahas atau belum. Nah, mudah-mudahan sudah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika melihat suatu bentuk operasi matematika, mana yang terlebih dahulu dikerjakan, ya. Singkatannya itu PEMDAS, ini bahasa Inggris ya. Pertama adalah tanda kurung, parenthesis, tanda kurung dulu. Jadi tanda kurung mau ada dimanapun maka selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kemudian eksponen, eksponen itu pangkat. Kalau ada pangkat berarti harus dipangkatin dulu ya. Baru nanti dikali atau enggak dibagi ya. Kemudian baru jumlah atau enggak kurang. Jadi itu namanya order of operation. Ya. Jadi ini setara, kenapa ditulis seperti ini multiplication atau division, jadi boleh yang mana terlebih dahulu dilakukan. Kemudian ini juga sama. Ya, setara ya. Seperti itu. Contoh ya, kalau kita teori terus bingung, kita langsung ke contoh aja. Tentukan nilai dari 2AB ditambah 3B kuadrat jika A sama dengan 5 dan B sama dengan minus 4. Nah, tadi ya, intinya adalah kita mengganti, ini kan bentuknya variabelnya ada A, ada B di sini. Kemudian di soal juga diberitahu A-nya sama dengan 5 dan B-nya sama dengan minus 4. Maka dari bentuk aljabar ini A-nya kita akan ganti dengan 5, kemudian B-nya kita ganti dengan 4. Jadi untuk 2AB, A-nya diganti 5 menjadi 2 dikali 5, seperti ini ya. Ini A nih. Ya. Ini A, masuk ke sini. A sama dengan 5, masuk ke sini. Ini B-nya belum saya ganti. Ya. B-nya baru diganti di bawahnya. Nah, untuk B-nya sama dengan minus 4. Ya, minus 4, maka kita ganti B ini menjadi minus 4 ya. Karena B-nya ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu B kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, tadi makanya kita harus ingat tentang order of operation, maka kita akan melakukan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, tapi ini kurungnya ini cuma memisahkan elemen aja, jadi sebenarnya di sini tidak ada parenthesis yang secara arti di dalamnya ada operasi, maka ini tinggal kita lakukan langsung ke langkah selanjutnya adalah multiplication atau division. Berarti ini tinggal dikali aja, 2 dikali 5 dikali minus 4. Kerjain ini dulu. 2 dikali 5, 10, 10 dikali minus 4, itu hasilnya minus 40. Tambahnya di sini, ya, tulis lagi, kemudian baru dihitung lagi yang ini. Ya. 3 dikali minus 4 kuadrat. Nah, ingat kenapa ini dikuadratin terlebih dahulu? Ya, karena ini adalah order of operation-nya, kita harus kuadratin dulu eksponen ya. Pangkat dulu baru kita kali 3. Jadi ini selesaikan dulu pangkatnya, minus 4 pangkat 2. Minus 4 pangkat 2 itu min 4 dikali min 4. Min 4 dikali min 4 itu sama dengan 16 ya. Positif. Jadi di sini menjadi 3 dikali 16. Setelah itu
Ya, kerjain dulu nih yang dikali. Minus 40-nya tetap. 3 dikali 16 sama dengan 48. Setelah itu terakhir itu adalah minus 40 ditambah 48 ya. Jadi penjumlahan di sini ini terakhir dikerjain ya. Terakhir dikerjain. Kerjain yang perkalian dulu, pangkat dulu, selesai, baru terakhir adalah dijumlah atau enggak dikurang ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi hasilnya sama dengan positif 8. Terus ini ada pertanyaan enggak? Atau ada yang masih bingung untuk cara mensubstitusi? Plus 8. Sudah jelas? Ada yang masih bingung? Oke, next ke contoh berikutnya. Tentukan nilai dari P ditambah 5Q kuadrat dikurang dalam kurung QR pangkat 2. Jika P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan minus 3, dan R-nya sama dengan minus 4. Oke. Jadi sebenarnya tinggal ganti aja ya, P, Q, sama R-nya. Di sini P-nya sama dengan 6, berarti di sini saya P-nya ganti 6, P-nya ganti jadi 6, kemudian Q-nya diganti jadi minus 3 ini. Di sini ada Q lagi, minus 3. Kemudian ada R-nya sama dengan minus 4R di sini doang ya. Nah, di sini ada parenthesis, ini ada kurung ya. Kurung sebelah kiri, kurung sebelah kanan. Tandanya minus. Jadi minus yang ini nanti akan terakhir kita kerjakan ya. Minus ini terakhir dikerjakan ya. Kita harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Oke. Yang sebelah kiri itu ada 6 ditambah 5 dikali minus 3. Selesaikan dulu 5 dikali minus 3 ditambah 6 ini ya. Nah, 5 dikali minus 3 itu sama dengan min 15. Nah, hasil yang di dalam kurung sebelah kiri itu adalah 6 dikurang 15 sama dengan min 9. Min 9 dipangkat 2 sama dengan 81. Tanda minusnya masih di sini. Kita kerjakan yang sebelah kanan kurungnya. Ya, ini disimpan dulu, tanda minusnya di luar. Kerjakan yang ada di dalam kurung. Min 3 dikali min 4 sama dengan 12. 12 pangkat 2, maka ini yang di dalam kurung aja yang dipangkatin. 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Itu ya. Tanda minusnya itu adalah dari tadi yang ada di luar. Nah, terakhir baru dikurangin. 81 dikurang 144. 81 dikurang 144 sama dengan negatif 63. Gitu ya. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, untuk contoh yang kedua ini ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut.
Tentukan nilai dari 9x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 3 minus 21y ditambah 16x pangkat 3 ditambah 30y min 18x pangkat 3 min 20y. Nah, ini terkadang melihat seperti ini udah minder duluan ya, udah menyerah terlebih dahulu. Tapi ternyata kalau kita kerjain ini ya gampang ya, jangan minder dulu ngelihat bentuk yang ribet seperti ini. Jadi untuk kerjaan yang ini ternyata kalau kita lihat ada suku yang sejenis. Ya, ada suku yang sejenis. Suku yang sejenis ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi ada 9x pangkat 3, ada 16x pangkat 3, ada minus 18x pangkat 3. Ya kita kelompokkan ya yang sejenis itu dideketin aja seperti ini. Ya, ini tandanya tetap minus, tinggal geser aja ke sebelah sini gitu ya. Terus mana lagi? Ini jadi minus 21y ditambah 30y min 20y. Gitu ya. Di satu di sebelah sini, yang ini yang sejenis di sini. Nah, ini ya karena sukunya sejenis, ya udah tinggal ininya aja. Koefisiennya kita jumlahkan atau kurangkan. 9 tambah 16 dikurang 18. 9 ditambah 16 dikurang 18 dan variabelnya tetap x pangkat 3. Yang ini juga tinggal min 21 tambah 30 dikurang 20. Ya, hasilnya ini tinggal 7x pangkat 3 min 11y. Ya, ini lebih sederhana daripada ini ya. Jadi nanti kalau ada soal sederhanakan bentuk aljabar ini ya berarti seperti ini contohnya ya. Menyederhanakannya cuman dijumlah aja sebenarnya, menjumlahkan atau enggak mengurangkan suku yang sejenis. Nah, kalau udah seperti ini baru kita ganti x pangkat 3-nya dan y-nya itu dengan x dan y yang sudah ditentukan. X-nya sama dengan 8 dan y-nya sama dengan min 12. Tinggal di input ke sini ya, ini menjadi 7 dikali 8 pangkat 3 gitu ya, ini. Kemudian yang ini min 11 dikali min 12. Tuh. 8 pangkat 3 itu, ingat ya dipangkatin dulu ya. Jadi kalau ada 7 dikali 8 pangkat 3, itu berarti yang ini dipangkatin dulu. Karena aturannya adalah PEMDAS tadi, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, subtraction. 5, 12. Kemudian ini minus kali minus menjadi plus 132. 7 dikali 5, 12 itu sama dengan 3.584. Kemudian ditambah 132, itu menjadi 3.716. Jadi soal-soal substitusi aljabar itu biasanya di akhirnya itu nanti bentuknya bilangan ya, udah nggak ada huruf lagi, udah nggak ada x atau y atau variabel yang lainnya, maka hasil akhirnya biasanya berupa bilangan. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Seperti biasa aja deh. Kalian udah dikasih contoh soal ulangan semester lalu nggak? Tahun lalu nggak? Belum. Belum ya? Bentar ya. Kayaknya hari ini baru mau di-scan itu dari sekolah. Soal di sini.
nggak masuk di ulangan. Tahun lalu nggak ada. Oke. So, Pak izin ke toilet ya Pak. ya oke, silakan. Oke, saya ambil contoh soalnya dari buku lagi deh. Pak, ini materi Halaman kayak sebelum ujian. nanti sabar, kita untuk tugasnya nanti ya. Ini buat kuis aja nih, buat siapa cepat-cepatan ngerjain ya. Satu soal aja nih ya. Soal nomor 4 coba lihat soal nomor 4. Ini saya share screen-nya ketutupan ya. Soal nomor 4, perhatikan soal nomor 4. Nah, itu adalah gimana cara kamu menggunakan substitusi. Halaman berapa Pak? Maaf. Halaman 138, sorry. Halaman 138. Jadi di sini ada 2x plus 5, kemudian di sini ada 3y minus 2. Pertanyaan yang A itu adalah tentukan keliling dan luas. Berarti kelilingnya berapa? Luasnya berapa? Ada yang mau coba jawab? Yang poin A-nya? Kelilingnya berapa? Soal nomor 4. A atau B apa dua-duanya? Bebas. Yang A aja dulu, yang keliling dulu, satu-satu. Kelilingnya berapa? Maksudnya dalam X ini masih dalam bentuk aljabar ya, belum. Ya kalau kamu udah diganti X sama Y-nya boleh aja sih. Cuman ini yang pertanyaan yang A itu kan keliling dalam bentuk, masih dalam bentuk aljabar. Dalam bentuk X dan Y. Kelilingnya 2x tambah 3y tambah 3. Kurang tepat ya. Kalau kamu itu baru jumlahin ini sama ini doang. Sedangkan kan keliling ada ini kan. Pak, saya boleh coba Pak? Ya. 4x tambah 6 tambah 6y. Tambah 6 tambah 6y. Boleh. Iya. Jadi gimana untuk cari keliling? 2x tambah 5 tambah 2x tambah 5 Oh ya. tambah 3y min 2 tambah 3y min 2. X plus 5 juga berarti ya. Ini 3y minus 2. Iya. Pin semua. Ya, jadi 2x plus 5 ditambah tadi 2x plus 5 gitu.
Iya, aku Ditambah lagi berapa? 3Y min 2, Terus? 3Y min 2. Terus? 2X tambah 2X, 4X. Tambah 5 tambah 5, 10. 10. Tambah 3Y tambah 3Y, 6Y. Y. Min 2 tambah min 2, min 4. Min 4. Terus? 4X tambah 6 tambah 6Y. 6-nya dari 10 min 4. 10 min 4 sama dengan 6 ya. Ya. Oke, tambah 6 tambah 6Y. Oke, itu ya. Atau bisa ditulis juga 4X tambah 6Y tambah 6 itu sama aja ya. Ya, ini betul, ini betul. Oke, itu keliling. Luasnya? Ada yang udah dapat? Ini siapa tadi yang jawab? Charles, Pak, absen 31. Oke, Charles, thank you. Yang B-nya? Siapa yang mau jawab? Ini masih penjumlahan aljabar ya, kita belum substitusi. Nanti substitusinya di bagian yang B-nya. Ini masih pelajaran yang lalu. Coba. Ada yang sudah dapatkah? Luas? Kalau luas kan berarti panjang kali lebar ya. Itu clue-nya. Luas. Ya. 2X kali 3Y kali minus 10. 2X kali 3Y kali min 10 gitu. Iya. Masih kurang tepat. Oke, saya kasih clue-nya ya. Jadi kan panjangnya tadi 2X plus 5 ya. Ini panjangnya ya. Kemudian lebarnya itu sama dengan 3Y min 2. Kemudian luas itu kan panjang dikali lebar kan. Berarti luasnya itu adalah 2X plus 5 dikali 3Y minus 2. Oke. Pak. Ya. Jawabannya min 20X ya bukan? Min 20XY. Masih kurang tepat juga. Pak, jawabannya 6XY min 4X plus 45Y min 30. 45Y. Coba ya. Tadi berapa jawabannya? 6XY Oke, terus? min 4X Min 4X, oke. Terus? plus 45Y 45Y. kurang min 30. Min 30. 30. Oke, pertanyaan saya. Ya. Pertanyaannya adalah ini tiba-tiba ada 45 dari mana nih? Salah. Itu aku nulisnya 5. Ini udah benar. Ini nih yang salah nih. Bapak, Ya, kalau 6XY min 4X tambah 15Y min 10. 6XY min Min 4X X tambah 15Y min 10. 11Y min 10. Ya. Oke, ini yang betul ya. Ini tadi yang atas siapa yang jawab tadi? Yang atas ini nih. Akila Safa. Siapa? Akila Safa. Akila Safa, oke. Ini yang betul ya, Akila Safa ya. Kamu udah betul di sebelah sini tadi. Sebentar, ini Akila ya. Yang bawah siapa tadi yang jawab? Raina. Oke. Raina Putri. Oke. Jadi kenapa tadi salahnya di sini ya 45Y ya. Nah, Raina ini 15Y dari mana? Dari
5 kali 3Y. Nah, ini kan sebenarnya ini doang kan ya. 5 dikali 3Y. Kemudian min 10-nya berarti dari 5 dikali Plus 2 5 dikali min 2. Ya, betul. Ya, jadi ini masih perkalian aljabar ya, pelajaran 2 minggu yang lalu. Oh, sorry. 3 minggu yang lalu. Perkalian dan pembagian. Nah, jadi akan menjadi seperti ini nanti untuk luasnya. Nah, barulah nanti di soal selanjutnya yang B, itu adalah pertanyaannya, berapakah keliling dan luas jika X-nya sekian dan Y-nya sekian. Ada yang mau coba jawab lagi untuk yang B? Untuk yang keliling dulu? Boleh coba. Boleh, Aisyah. Sebentar, tadi kan kelilingnya berapa tadi ini ya? Sebentar ya. KLL-nya itu sama dengan 4X ditambah 6Y ditambah 6. Kemudian luasnya itu sama dengan 6XY min 4X plus 15Y min 10. X-nya diketahui itu sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Silakan Aisyah. 4 kali 4, 16. Oke, 16. 16 tambah 18 18 tambah 6 tambah 6. sama dengan 40. 40. 16 tambah 18. Oke, 40 ya. 40 apa? Kalau di situ dalam CM berarti CM ya. Tapi di situ di satuan yang nggak dikasih tahu. Tidak ada. Nggak ada, yang 40 aja ya. Oke. Aisyah ya. Luasnya. Siapa yang mau coba jawab luasnya? Ini gampang nih, tinggal ganti X sama Y-nya aja, dapat jawaban. Ada yang mau coba? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Pak. Siapa? Audrey, Pak. Audrey, silakan. 6 kali 4 kali 3 6 dikali 4 kali 3. Gitu ya. Terus? min 4 kali 4 ditambah 15 kali 3 dikurang 10. Terus? Itu 72 dikurang 16 ditambah 45 dikurang 10 Oke, sama dengan 86. 86 ya. Nah, di sini karena nggak dikasih tahu satuannya apa, berarti di sini tulisnya satuan, kalau yang keliling ya, satuan panjang. Tergantung satuan panjangnya apa. Kalau di soal nanti ada meter ya meter gitu ya. Kalau yang ini berarti satuan luas. Ya, satuan luasnya apa nanti? Persegi, meter persegi, sentimeter persegi, tergantung yang diketahui di soal. Oke. Ini 86 betul. 72 kurang 16. Ya betul, 86 ya. Oke. Itu ya contoh untuk substitusi, salah satu penggunaannya di menghitung luas. Kalau sisanya nanti untuk tugas yang nomor 1 sampai 3. Nah, saya mau lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah faktorisasi bentuk aljabar. Faktorisasi di sini ada 4 macam ya,
Faktorisasi aljabar di sini ada 4 macam. Yang pertama kita faktorisasi biasa menggunakan sifat distributif biasa. Kemudian nanti ada selisih 2 kuadrat dan yang ketiga itu adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Oke, di sini saya nggak tulis di format ketik ya untuk yang selanjutnya karena agak ribet kalau ditulis di ketik itu. Saya akan tulis langsung nanti di sini. Nah, kita mulai dari faktorisasi aljabar bentuk yang masih sederhana ya, masih sederhana dan kita baru menggunakan sifat distributif. Nah, pertama-tama kita harus ingat dulu sifat distributif itu apa. Sifat distributif itu adalah sifat penyebaran ya. Jadi ketika ada suatu bilangan, misalkan bilangan A, B, dan C seperti ini, A dikali kemudian dalam kurung B plus C, itu menjadi AB plus AC. Itu nih dari kiri ke kanan menjadi seperti ini. Ya, dari kiri menjadi seperti ini gitu kan ya. Dan ini sama saja nanti kalau misalkan kita punya bentuknya seperti ini, AC ditambah AB, itu kita bisa rubah juga, kita balikin lagi ke dalam bentuk yang seperti ini. Ya. Atau kita ganti hurufnya deh. Misalkan AX ditambah AY gitu ya. Itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk perkalian faktornya. Nah, tadi kan faktorisasi itu adalah mengubah bentuk aljabar itu menjadi bentuk perkalian faktornya. Ya, menjadi perkalian faktornya. A dalam kurung X tambah Y. Nah, ini sama aja. Ya. Jadi nanti proses ini yang akan kita lakukan di faktorisasi. Oke. Nah, faktorisasi itu apa sih tadi? Faktorisasi itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku itu menjadi perkalian faktor-faktornya. Nah, bentuk penjumlahan suku-suku yang memiliki faktor yang sama itu bisa difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif. Nah, ada beberapa clue di sini. Ya, clue yang harus kita selalu ingat ketika ingin melakukan faktorisasi aljabar yaitu ini faktor yang sama. Faktor yang sama dalam bentuk aljabar itu apa? Kalau dia koefisien, maka faktor yang samanya itu adalah FPB-nya. Ya, maka FPB-nya yang kita ambil. Kalau dia bentuknya variabel nanti, maka faktor yang samanya itu adalah yang pangkatnya terkecil. FPB. Iya, FPB betul. FPB dan pangkatnya terkecil. Oke, ini yang harus kita ingat. Faktor yang sama dari bentuk aljabar. Contohnya gimana? Contohnya gini, ada 4A ditambah 8. Ya. Di sini ada 2 suku, ada 4A, ada 8. Kita harus mencari faktor yang sama dari 4A sama 8 ini apa? Ya. Ternyata adalah 4 dan 8 ini ada faktor yang sama. Maka kita cari FPB, FPB karena ini bilangan ya, bukan berupa variabel, bukan huruf. Maka kita cari FPB-nya. FPB dari 4 dan 8. FPB dari 4 dan 8 itu berapa? Dua. 4 dong ya. Ini udah dikuningin di sini. Ya, oke. 4 itu faktornya kan 2, 4, 1, 2, 4 ya. Kemudian 8 itu faktornya itu kan 1, 2, 4, 8. Nah, kalau kita cari FPB 4 sama 8 berarti kan ini yang terbesar kan? Ya. Oke. Itu FPB dari 4 dan 8 berarti 4. Maka 8 ini ya, itu kita rubah ke dalam bentuk perkalian faktornya yaitu 4 kali 2. 8 itu sama dengan 4 kali 2. Oke. 4 kali 2. Sampai sini dulu bisa dipahami. Jadi ini 8-nya kita rubah menjadi 4 kali 2. Setelah itu,
Nah, kita bisa mendapatkan di sini ada yang sama. Ada faktor yang sama. Faktor yang sama itu adalah 4. Ya. Faktor yang sama itu adalah 4. Maka kalau kita punya faktor yang sama itu bisa kita tulis di luar kurung. Kemudian yang di dalam kurung itu adalah ini dan ini. Jadi A tambah 2. Ya, sehingga bentuk faktorisasi 4A plus 8 itu sama dengan 4A plus 2. Oke. Oke. 16B tambah 48. Ada yang mau coba? Bentuk faktorisasinya gimana? 16B ditambah 48. Faktorisasinya gimana? 16 buka kurung Buka kurung. 3 B B tambah 3. tambah 3. Oke, betul ya. Ini Aisyah mulu nih yang jawab nih. Luar biasa ya Aisyah, semangat ya. Yang lain mana nih? Belum jawab ya. Kalau saya kasih pertanyaan, silakan dijawab aja. Nah, contoh lagi kalau misalkan ada pangkatnya. Ya. Kalau ada pangkatnya berarti tadi, oh ya, ingat kalau ada bilangan atau koefisien berarti kita cari FPB-nya. FPB dari 9 dan 15 itu adalah 3. Ya. Intinya gini, sama-sama bisa dibagi berapa gitu ya. Tapi sama-samanya itu adalah yang paling besar gitu. 9 sama 15 itu bisa dibagi 3. Berarti 3-nya dipisahin. Kemudian kalau variabel atau huruf, kita cari pangkat yang terkecil. Di sini ada P pangkat 3, di sini ada P pangkat 5, ya. Maka kita ambil yang pangkat yang paling kecil. Ya, pangkat yang paling sederhana itu pangkat yang paling kecil. Berarti P pangkat 3 ini yang akan kita keluarkan. Ya. Jadi 9P pangkat 3 itu kita tulis jadi 3P pangkat 3 dikali 3. 3-nya dipisah. Kemudian 15P pangkat 5 itu, ya 15 bagi 3 itu jadi 5 di sini. Kemudian P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. 5 kurang 3, 2. Berarti masih ada P pangkat 2 di sini. Oke, ini udah dipisahin faktor-faktornya. Kemudian kita sudah punya faktor yang sama di sini. Tinggal ditulis 3P pangkat 3 di sini. Kemudian buka kurung, 3-nya di sini. 5P pangkat 2-nya di sini. Sebentar, sampai sini dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Ya, contoh soal lagi ya. Silakan yang mau jawab.
Pak, saya boleh jawab nggak, Pak? Boleh, boleh. Hasilnya jadi 7M, buka kurung, 3M pangkat 2, min 4, tutup kurung. Oke. Gitu ya. Ini kan 7M kali 3M pangkat 2 itu menjadi ini. Ya, 7 kali 3, 21. M dikali M kuadrat. M pangkat 3. Kemudian ini dikali ini 28M. Betul ya. Raina. Oke. Jadi itu dua contoh faktorisasi aljabar kita menggunakan sifat distributif ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu adalah faktorisasi aljabar dengan menggunakan sifat distributif. Kemudian yang kedua itu adalah faktorisasi aljabar dengan selisih 2 kuadrat. Nah, ini bentuknya khusus ya. Ini berlaku khusus untuk bentuk tertentu aja, untuk bentuk ini ya, bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, bentuk selisih 2 kuadrat itu adalah ini. Ya. Kenapa dikatakan selisih 2 kuadrat? Karena di sini ada 2 variabel yang berbeda dikuadratkan dan di sini ada tanda kurang gitu ya. Makanya adalah selisih 2 kuadrat. Nah, apa maksud dari selisih 2 kuadrat ini? Jadi dari mana sih kita dapat A kuadrat minus B kuadrat ini? Dan ternyata A kuadrat minus B kuadrat ini kita dapat dari perkalian A plus B dikali A minus B. Ini kalau kita kalikan, ya, A dikali A itu sama dengan A kuadrat. Kemudian A dikali A ini ya, A dikali minus B menjadi minus AB. Kemudian B dikali A menjadi plus AB. Kemudian B dikali minus B itu menjadi minus B kuadrat. Ini hilang, ya, minus AB ditambah B, sehingga tinggal A kuadrat minus B kuadrat. Nah, dari bentuk inilah, ya, dari bentuk inilah kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bentuk selisih 2 kuadrat ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk faktornya, bisa kita tuliskan ke dalam bentuk perkaliannya menjadi ini, ya. Jadi A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A ditambah B, A minus B. Contoh. Saya punya X kuadrat. Tadi kan A kuadrat sama B kuadrat ya. Cuma ganti variabel aja. X kuadrat minus 16. X kuadrat minus 16. Ini sudah bentuk kuadrat. Ini belum menjadi bentuk kuadrat. Berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk kuadrat. Ini jadi X kuadrat min 4 kuadrat. Sehingga ini menjadi X tambah 4 dikali X minus 4. Selesai. Ini yang paling simpel ya. Jadi kita tinggal lihat bentuknya. Wah, ini minus kuadrat nih. Berarti bisa plus 4 minus 4. Selesai. Ya. Hanya saja nanti ada variasi-variasi di soalnya. Ya. Variasi soalnya itu variasi soalnya nanti dirubah-rubah ya. Nah, intinya seperti itu. Contoh lagi. Contoh lagi itu adalah kalau misalkan di depan, ini kan syaratnya bentuk kuadrat gini ya. Kalau misalkan nanti bentuknya 2x kuadrat seperti ini, maka ada hal lain nanti yang harus kita kerjakan. Contohnya gini. Misalkan 2y pangkat 2 minus 18. Ya. 2y pangkat 2 minus 18. Nah, ini kan bukan bentuk kuadrat ya. Kenapa bukan bentuk kuadrat? Karena di sini ada 2 ya, dan 2 ini bukan bentuk kuadrat. Ya, maka 2-nya ini harus kita pisahin dulu. Ya. Ini juga bukan bentuk kuadrat. Tapi kalau kita lihat secara sekilas ya,
18 ini sama 2 ini bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Atau dengan cara yang awal tadi, ya, kita pisahin dulu 2 dalam kurung, ya, Y pangkat 2 min 9. Oke. Ini cara yang pertama tadi menggunakan sifat distributif. Kemudian kita lihat yang di dalam kurung ini, ya, yang di dalam kurung ini bentuknya selisih 2 kuadrat. Ya, dari mana? Ternyata ini bisa kita tulis 2 dikali Y kuadrat minus 3 kuadrat. Kalau seperti ini baru kita bisa rubah yang di dalam kurung itu menjadi Y plus 3 dikali Y minus 3. Seperti itu. Ya. Oke, ini contoh pertama. Ini contoh kedua. Kemudian yang contoh ketiga adalah kalau misalkan bentuknya seperti ini. Contohnya adalah gini, 4M kuadrat minus 81 misalkan. Ya, 4M kuadrat minus 81. Kan kalau 81 dibagi 4 nggak mungkin bisa ya. Kita nggak bisa pakai cara pertama untuk memisahkan 4 sama 81 dengan cara yang seperti ini. Ya. Karena kebetulan ini 18 sama 2 bisa dibagi 2 dan ke 18 dibagi 2 ini bentuknya kuadrat ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena 81 sama 4 itu tidak ada faktor yang sama. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah 4 ini, ya, jadi kita harus jeli ngelihat soal ini dikerjakan dengan cara yang mana, dengan cara atau metode seperti apa ya. 4 ini, ya, 4 ini adalah bentuk kuadrat. Ya, 4 ini adalah 2 kuadrat. Jadi kita rubah 4 ini menjadi 2 pangkat 2, M pangkat 2. Nah, ingat bahwa A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan dalam kurung AB pangkat N. Berarti kalau kita punya 2 pangkat 2 M pangkat 2, ini bisa kita tulis dalam kurung 2M dalam kurung pangkat 2 gitu ya. Oke, kita rubah dulu ya, ini nanti belakangan. Ini jadi 9 pangkat 2. Nah, yang ini tadi kita rubah menjadi ini. Jadi dalam kurung 2M dalam kurung pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Ini sudah bentuk selisih 2 kuadrat ya. Ini menjadi satu kesatuan ya yang di dalam sini. Jadi satu kesatuan. Kita anggap aja ini A kuadrat, kemudian A kuadrat minus B kuadrat, sehingga ini menjadi 2M min 9 dan 2M plus 9. Selesai. Contoh yang ketiga ya. Untuk selisih 2 kuadrat. Dari 3 contoh tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Contoh yang keempat. Sebelum kita ke faktorisasi bentuk aljabar yang selanjutnya. Contoh yang keempat itu adalah, ini ada di buku kalian. Contoh soalnya seperti ini. 25x kuadrat min dalam kurung x min y pangkat 2. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Ini merubahnya dengan cara sama yang tadi
cara sebelumnya ya. Di sini ya kita pakai cara ini ya. Ini menjadi 5x pangkat 2 dalam kurung ya. Jadi 5x pangkat 2 itu menjadi 25x pangkat 2. Dalam kurung 5x pangkat 2 itu menjadi 25x pangkat 2 dikurang x min y pangkat 2. Ini udah selisih 2 kuadrat ya. Ini kuadrat. Stabilo. Ini kuadrat ya. Kemudian ini juga kuadrat. Jadi 1. Maka selanjutnya itu adalah tinggal dipisahin jadi bentuk perkalian. Jadi 5x dikurang dalam kurung x min y. Kemudian satu lagi itu adalah kurung panjang ya. Bawah aja deh. (5x) dikurang dalam kurung x min y. 5x tambah x min y. Tuh. Nah, ini belum selesai. Ini dibuka kurungnya menjadi 5x min x tambah y. Kemudian ini menjadi 5x ditambah x min y. Ini nggak berubah yang sebelah kanan ya. Tinggal dibuka kurungnya yang di dalam aja. Nah, 5x dikurang x itu menjadi 4x tambah y. Yang ini menjadi 5x tambah x menjadi 6x min y. Itu ya. Jadi ini jawabannya. Di buku kalian ada itu ya, halaman 142. Oke, seperti biasa ya. Saya kasih ini masih ada. Oke, masih ada. Masih ada waktu. Ada yang mau coba ini? Silakan dicoba yang mau jawab. Ya, Kak, saya boleh jawab nggak, Pak? Boleh dong. Nggak ada larangan ya. Mau jawab. Kalau saya jawabannya jadi tutup kurung 9M tambah 10N, buka kurung 9M tambah 10N, tutup kurung, buka kurung 9M min 10N, tutup kurung, ya, enggak. Itu dong. Iya. Oke, gampang kan? Gampang banget ini. Ya. Raina poinnya udah banyak banget nih. Oke, ada lagi. Satu lagi deh. Masih ada waktu. Satu lagi. Yang agak susah ya, yang agak susah. Nomor 35 tuh. P plus Q kuadrat dikurang P minus Q kuadrat.
Nah, ini dulu. Ada yang lo dapat jawabannya? Atau ini aja deh. Yang gampang dulu deh. Pak, saya udah dapat yang tadi, Pak. Oke, yang tadi. Luar biasa yang tadi. Gimana jawabannya? 2PQ tambah 2Q kuadrat. 2PQ ditambah 2Q kuadrat. 2Q kuadrat. Gimana caranya? P tambah Q, Q. buka kurung, P tambah Q kali P tambah Q, Iya. tutup kurung, min, buka kurung, P min kurang Q kali P min Q. Oke. Buka, tutup kurung. Buka kurung, P kuadrat tambah PQ tambah PQ tambah Q kuadrat. Tutup kurung. Min, buka kurung, P kuadrat min Q kuadrat. Bentar. Ini P kuadrat tambah 2PQ gitu ya? Gitu. Iya, P kuadrat tambah 2PQ. Ya, tutup. Terus min Min P2, P kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat. Ini ya oke, lanjut dulu. Terus Ini betul ya, yang ini betul ya. 4 nih. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat min P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya. P kuadrat tadi coret. Jadinya 2PQ tambah 2Q kuadrat. Oh ya, oke. Nah, sampai sini kamu betul di sebelah kiri. Ya, sampai sini kamu betul di sini nih. Ya. Nah, yang ini nih kamu nih. Harusnya plus ya, Pak? Bukan. Ya, harusnya plus di sini. Harusnya gini. Kan minus Q dikali minus Q plus Q kan? Iya. Kemudian di sini harus ada min 2PQ. Coba kalau kayak begini jawabannya berapa? Berubah pasti. Nol. Enggak lah. Enggak ya, Pak? Ini habis. Ini sama Ya, minus ketemu minus apa jadinya? plus. Nah, ya udah. Oh, berarti 4PQ. Nah, itu jawaban terakhirnya ya. 4PQ. Oke. Charles ya. Ya, Pak. Charles. Oke. Jadi sebenarnya itu tadi Charles pakai cara perkalian terus dijumlah atau dikurang gitu ya. Nah, boleh pakai cara itu boleh. Tapi kalau kita pakai cara apa sih namanya? Faktorisasi aljabar, P plus Q kuadrat min P minus Q kuadrat. Ini kan bentuk selisih 2 kuadrat ya. Ini dikuadratin, ini dikuadratin kan. Nah, bentuk selisih 2 kuadrat itu kan tadi kita ingat A kuadrat minus B kuadrat itu menjadi A plus B dikali A minus B. Ya udah, ini jadi ibarat ini jadi A, ini jadi B. Ya, A-nya itu adalah P plus Q. Ya, A-nya itu adalah
P plus Q, kemudian B-nya itu adalah P minus Q gitu kan. Kita pakai cara ini juga bisa. Ya. Menjadi P plus Q, ya, ini. Kemudian ditambah ini. Ditambah dalam kurung P minus Q. Tutup kurung, dikali. Nah, sekarang A minus B. A minus B-nya itu berarti P plus Q dikurang B-nya itu dalam kurung P minus Q. Nah, ini tinggal kita buka kurung semuanya yang di dalam. P tambah Q, ini P tambah Q tambah P minus Q. Yang sebelah sini P tambah Q minus P tambah Q. Ya, Q dikurangin Q habis, jadi tinggal 2P. Ya, di dalam sini tinggal 2P. Kemudian yang di sebelah kanan itu P dikurangi P habis, berarti tinggal 2Q. Atau sama aja 4PQ. Sama aja jawabannya ya. Mau pakai cara ini, mau pakai cara dikali dulu juga boleh. Ya, sama aja. Nah, sekarang ini, terakhir. Siapa yang mau jawab ini? Saya, Pak. Siapa tuh? Daryl, Pak. Silakan, Daryl. Buka kurung 8K minus 3, kurang 3, tutup kurung, kali buka kurung 8K plus 3, tutup kurung. Nah, gampang kan? 8 kali 8, 64. Min 3 kali plus 3 sama dengan minus 9. Nah, selesai. Daryl. Apa nih, Haji ya? Oke. Terakhir, faktorisasi aljabar bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya, sampai 8.55. Oke. Oke. Ini sebenarnya ada dua ya, ada AX kuadrat plus BX plus C dengan A-nya sama dengan A-nya sama dengan 1 ya, dengan A-nya sama dengan 1 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kita akan mulai dari A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 itu berarti depannya itu pasti X kuadrat gitu ya. X kuadrat. Nah, oke, kita ingat dulu kalau kemarin kita mengalihkan bentuk aljabar ya. Mengalihkan bentuk aljabar contohnya adalah misalkan X plus 3 dikali X plus 4 itu menjadi X kuadrat, ikut turun. Menjadi X kuadrat plus 3X plus 4X tambah 12 gitu ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 7X ditambah 12. Ya. Kan ini X kali X kuadrat. X kali, 3 dikali X, 3X. Kemudian X kali 4, 4X. Terakhir 3 kali 4 sama dengan 12. Terus terakhirnya adalah 3X tambah 4X itu sama dengan 7X. Oke. Nah, itu kalau perkalian. Perkalian itu tadi dari sini kita kali menjadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau dalam faktorisasi itu kita melakukan sebaliknya. Ya, kita melakukan sebaliknya. X kuadrat plus 7X plus 12 itu gimana caranya bisa balik lagi jadi X plus 3 sama X plus 4. Ya, anggap aja misalkan kita belum tahu nih hasil X plus 3 sama X plus 4. Ini caranya gimana sih? Ya, caranya gimana supaya menjadi X plus 3 sama X plus 4. Clue-nya itu adalah di, ya kuncinya, ya gimana kita bisa mencarinya itu adalah di sini dan di sini. Ya. Oke, jadi kita harus cari bilangan, ya. Kita cari bilangan
yang kalau dikali sama dengan 12 dan kalau dijumlah sama dengan 7. Oke, ada dua cara ya. Yang pertama cara langsung, yang pertama cara distributif ya. Saya kan jelaskan konsepnya secara distributif dulu, baru nanti kalau ada cara cepat silahkan ya. Kalau kalian punya cara cepat, Pak, saya punya cara cepat seperti ini, silahkan. Cuman yang saya jelaskan di sini adalah konsep secara distributifnya. Ya, penyebarannya seperti apa. Oke, jadi gini, kita harus lihat dulu 12 itu sebagai sebuah bilangan yang kalau difaktorkan itu menjadi seperti ini. 12 itu faktornya berapa sih? 12 itu bisa 1 dikali 12, bisa 2 dikali 6, bisa 3 dikali 4 gitu kan. Kemudian, udah itu aja. Oh, 6 kali 2 udah. Nah, ini kalau dikali sama dengan 12. Ini kalau dikali sama dengan 12, kalau dikali sama dengan 12. Tapi di antara bilangan ini, yang mana, di antara dua bilangan ini, ya pasangan bilangan ini, yang mana, yang kalau dijumlah, itu sama dengan 7. Ternyata 3 dan 4. Ya, 3 tambah 4 kan. Kalau pakai cara langsung ya langsung aja X plus 3 kali X plus 4 selesai. Ya. Tapi seperti itu ya. Seperti itu yang ingin saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan dengan konsep distributifnya. Nah, apa maksudnya 3 sama 4 ini? 3 sama 4 ini itu adalah kita pecah si 7X ini. Ya, si 7X ini menjadi 3X dan 4X. Ya, 3X ditambah 4X. Ya, 3X ditambah 4X itu sama dengan 7X. Kita tulis lagi sebelahnya X kuadrat tambah 3X. 4X tambah 12. Pak, ini boleh saya tuker nggak 3X sama 4X-nya? Sebelahnya, sebelah kiri 4X, sebelah kanan 3X. Boleh aja. Dan itu hasilnya sama nanti ya. Nah, dengan seperti ini, ya, dengan bentuk seperti ini, kita akan kembalikan lagi dengan metode yang namanya tadi di awal kita faktorisasi aljabar, yaitu dengan metode distributif, sifat distributif. Kalau kita punya AX ditambah AY ini, kita rubah menjadi A dikali X plus Y. Maka, kalau kita ketemu dengan bentuk seperti ini, ya ini ada dua bagian. Bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini. Kita akan pisahkan bagian sebelah sini dulu. Ini menjadi sama-sama punya X. Sama-sama punya X. Itu berarti X-nya kita keluarkan. Kemudian kita buka kurung. X dikali X. X dikali berapa supaya menjadi X kuadrat? Jelas dikali X ya. Kemudian X dikali berapa? Di sini berapa? Supaya menjadi 3X. Pasti plus 3. Kemudian tambah. Setelah bagian kiri, sekarang kita ke dua suku yang bagian kanan. 4 sama 12. 4 sama 12 itu FPB-nya 4. Ya. Jadi kita tulis 4 di sini. Kemudian kita buka kurungnya. Menjadi X ya, karena 4 dikali X. 4 dikali X itu sama dengan 4X. Kemudian 4 dikali berapa supaya jadi 12, itu 4 kali 3. Kemudian kita lihat lagi ada suku yang sama lagi, yaitu X plus 3 dan X plus 3 di sini. Maka X plus 3-nya kita keluarkan. Jadi X plus 3 dikali. X plus 3-nya sudah keluar, maka tinggal X ditambah 4. Di dalam kurung X tambah 4. Nah, itulah proses dengan menggunakan distributifnya. Ya, proses dari ini menuju ini. Oke. Itu penjelasannya ya. Nanti kalau soalnya PG mah kalian langsung jawab juga nggak apa-apa, nggak perlu cara ini. Tapi nanti kalau ada tugas-tugas atau ini, nah keterampilan ini yang akan dinilai. Keterampilan kalian menuliskan proses-proses ini, ya. Pertama jadi ini, kemudian jadi ini, terakhir jadi ini. Nah proses ini yang nanti akan dinilai di tugas ya. Oke, contoh yang kedua. Kalau masih bingung, saya akan berikan contoh yang kedua. Kalau bingung silakan ditanya aja langsung ya. Oke, kita akan lihat contoh yang kedua supaya
bisa ada bayangan lagi. Yang pertama adalah pasti ada soal seperti ini, x kuadrat min 5x min 14. Nah, yang pertama kali dilakukan apa tadi? Kita harus identifikasi dulu. Pertama identifikasi apa? Identifikasi dari dua unsur yang ada di sini, yaitu bagian yang terakhir, konstanta, ya, yang nggak ada variabelnya, kemudian ini. Nah, untuk yang ini, itu adalah perkalian ya. Untuk yang ini, itu adalah penjumlahan. Oke, berarti minus 14 dulu. Minus 14 itu berapa dikali berapa? Ada dua kemungkinan. Bisa min 1 dikali 14 atau 1 dikali min 14. Nah, yang ribet adalah kalau negatif ya. Negatif itu bisa ada dua kemungkinan seperti ini. Kemudian ada apa lagi? Ada min 2 dikali 7 atau 7 dikali minus 2. Nggak ada lagi ya. Oke. Nah, di antara 4 kemungkinan ini, ini sama aja nih. 2 minus 7 ya. Di antara 4 kemungkinan ini, yang mana yang kalau dijumlah sama dengan minus 5? 2 kurang 7. Yang 2 minus 7. Yang ini atau yang ini? Yang kalau dijumlah sama dengan minus 5. Yang di kanan. Yang ini ya berarti ya. Yang ini ya. 2 minus 7. Berarti x kuadrat min 5x min 14 itu kita rubah menjadi, ini saya ini dulu deh. Add new slide. X kuadrat min 5x min 14 itu kita rubah menjadi x kuadrat. Tadi yang mana? Yang ini ya. Plus 2x min 7x min 14. Boleh ditukar nggak? Boleh aja. Kalau ditukar sama tanda-tandanya ya. Min 7x plus 2x. Ya. Kalau ditukar sama tanda-tandanya juga. Oke. Balik lagi deh yang ke pertama. Plus 2x min 7x. Kemudian kita bagi menjadi dua bagian, ya, ini dan ini. Nah ini kalau kita kurungin, ini berubah menjadi plus 14. Saya ulang ya. Bisa jadi dua bagian. Saya tulis ulang aja ya di bawahnya. X kuadrat plus 2x, ini bisa dikurung langsung, min 7x plus 14. Udah? X kuadrat plus 2x itu sama-sama punya x. Berarti di sini x plus 2 min 7 sama 14 itu 7 ya. X plus 2 juga. Ini udah ada yang sama lagi, x plus 2. Berarti x plus 2-nya keluar. Tinggal x min 7. Tuh ya. Oke, jadi ini proses perubahannya. Tapi nanti kalau kalian jawab PG, misalkan kalian udah dapat 2 sama minus 7. Berarti langsung aja x plus 2 sama x min 7 gitu ya. Jadi ini tuh hanya penjelasan aja. Supaya kalian paham dari mananya. Sampai sini jelas?
Jadi yang saya sampaikan ini kenapa panjang seperti ini ya? Karena ini adalah proses distributif. Ya, ini semua adalah distributif. Ya, mulai dari sini nih. Ya, mulai dari sini tuh ke sini distributif. Tapi kalau cara cepatnya, saya kasih. Kalau kamu mau jawabnya cepat, boleh aja langsung. Kalau langsung ketemu ya. Contohnya misalkan soalnya seperti ini. P kuadrat min P minus 56 misalkan. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya tadi. Ini minus 56 itu berapa kali berapa sih? Kalau kalian langsung ketemu, itu langsung ketemu misalkan minus 8 sama 7, plus 7 ya. Minus 8 sama plus 7. Minus 8 sama plus 7. Dan ini udah jelas P min 8 sama P plus 7. Itu ya. Itu kalau misalkan nanti kalian jawab soal PG gitu ya. Cuma hati-hati aja, hati-hati ketika di sininya. Kadang-kadang kita salah ya, salah di 8 sama minus 7 misalkan. Nah, kalau sama 8 sama minus 7 itu plus ya, plus P. Sedangkan kalau di sini min berarti harusnya min 8 plus 7. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? 841. Sebenarnya saya pengen tambahin lagi, cuman karena waktunya nggak cukup ya. Waktunya nggak cukup. Mungkin kita sampai sini aja. Sampai contoh yang ini. Nanti saya kasih, ini masih ada satu contoh lagi, yaitu gimana kalau dia negatif. Ya. Dia negatif. Contoh kalau misalkan dia negatif. Kita sampai sini dulu ya. Nanti ada lagi soalnya yang A-nya tidak sama dengan 1. Itu belakangan aja. Ini gimana kalau A-nya sama dengan negatif? Contohnya adalah 12 ditambah 4X min X kuadrat. Misalkan seperti itu. Kalau tadi kan contohnya adalah X kuadrat min X min 56 misalkan ya. Ini kan X-nya positif kan? Positif 1 kan? Sedangkan gimana kalau misalkan ininya negatif nih, minus X kuadrat. Nah ini kan bisa ditulis seperti ini, min X kuadrat plus 4X plus 12. Nah caranya gimana supaya dia positif. Ya, caranya adalah kita keluarkan negatifnya ini. Ya, min kurung buka X kuadrat. Jadi min dikali X kuadrat itu sama dengan min X kuadrat. Kemudian min dikali berapa di sini supaya hasilnya jadi plus 4X. Ini jadi min 4X. Kemudian ini jadi min 12. Ya. Barulah kita faktorin yang ada di dalam kurung X kuadrat min 4X min 12. Cari bilangan yang kalau dikali sama dengan min 12. Kalau dijumlah sama dengan minus 4. Kalau dikali sama dengan min 12. Kalau dijumlah sama dengan minus 4. 2 sama 6 ya. Nah, yang mana? Atau yang ini. Ya, 2 ditambah min 6 itu sama dengan min 4. Berarti ini X plus 2 sama X min 6. Tapi kan ada minus di depannya di sini. Jadi minus X plus 2 X min 6. Ini bebas, minus ini mau dikalikan ke yang X plus 2. Jadi salah satu aja, jangan dua-duanya. Atau ke yang ini. Ya. Jadi di sini bisa ada dua jawaban. Bisa
minusnya dikali ke sini atau minusnya dikali ke sini. Nah, yang lebih enak dilihat nanti itu adalah ke sini ya. Dikalikannya ke sini. Jadi ada dua jawaban. Pertama kalau misalkan minusnya dikalikan ke X plus 2 itu jadi min X min 2 dikali X min 6. Atau kalau minnya dikali dengan ini ke sini, itu akan menjadi X plus 2 dikali 6 min X. Ya, jadi ada dua jawaban. Jawabannya bisa ini, jawabannya juga bisa ini. Kenapa? Karena tadi dikalikan dengan negatif yang ada di luar. Oke, itu contoh untuk kalau tandanya negatif. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ya, masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau mau ada yang bertanya, masih ada yang kurang jelas, silakan ya. Jadi tadi kita belajar apa aja hari ini? Kita belajar tentang substitusi, ya. Substitusi itu kita mencari nilai dari bentuk aljabar. Kita ganti variabelnya dengan nilai yang diketahui. Kemudian kita lakukan faktorisasi yang biasa seperti ini, ya. Faktorisasi yang biasa menggunakan sifat distributif, ya kita balik prosesnya dari kanan ke kiri. Kemudian ini kalau ada pangkatnya itu berarti pangkatnya kita ambil yang terkecil, ya. Kalau ada koefisien berarti koefisiennya kita cari FPB-nya. Kemudian selisih 2 kuadrat bentuk A plus B dikali A minus B. Contohnya tadi ada 3, ini yang biasa ya. X kuadrat minus 4 kuadrat. Kemudian kalau ada bilangan ya seperti apa? Berarti harus dilakukan distributif dulu, dikeluarin faktornya, baru dilakukan faktorisasi bentuk selisih 2 kuadrat. Kalau seperti ini harus dirubah dulu bentuk pangkatnya. A pangkat N dikali B pangkat N itu sama dengan dalam kurung AB pangkat N, disatukan dulu ya. 4 sama M kuadrat itu disatukan terlebih dahulu. Ya, ini variasi soal aja. Kemudian yang terakhir itu adalah faktorisasi bentuk aljabar AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A-nya sama dengan 1. Ya. Intinya adalah kita mencari faktor dari 12 atau faktor dari konstanta ya. Itu sebagai sebuah perkalian dari 2 bilangan. Kemudian dari 2 bilangan tersebut kita lihat dari koefisien dari X atau suku yang kedua. Itu adalah proses penjumlahannya. Tuh. Nah, kalau ada negatif berarti harus dikeluarin dulu negatifnya. Cara ngerjainnya ya, harus dikeluarin dulu negatifnya dan mengerjakan dengan cara seperti biasa dan dibalikin lagi negatifnya. Oke, itu aja dari saya. Untuk tugasnya nanti cek di Google Classroom ya. Cek di Google Classroom. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya minggu depan ya, minggu depan. Pekan depan. Deadline-nya 1 minggu. Insya Allah minggu depan kita coba bahas soal ulangan ya. Dan minggu depannya lagi kita ulangan di awal minggu depannya lagi kita udah ini ya. Ya minggu depannya kita. Pak, belum ada di Google Classroom. Ya nanti. Belum. Bapak, Ya. habis ulangan kita belajarnya apaan, Pak? Habis ulangan. Habis Iya. PTS. PTS. Oke. Kasih. Rencana saya di pekan kedua ini ya, kalau nggak pekan ke-1, pekan kedua. Ya kalau nggak minggu depan ya, saya belum tahu nih jadwal PTS-nya kapan. Kalau jadwal PTS-nya di pekan kedua September berarti kita ulangannya minggu depan ya. Nanti pembahasan. Kata Pak Agung 14 September ya kan guys?
14 ya, berarti masih ada waktu tuh di pekan depan buat bahas soal ulangan. Pekan depan buat bahas soal ulangan, pekan depannya lagi kita ulangan. Jadi kita ulangan kemungkinan kapan? Pekan Hmm, depan apa? Minggu 2 kedua. pekan lagi? Ya, minggu kedua. Tapi siap-siap aja kalau pekan depan saya ada ulangan ya, nanti saya infoin sebelumnya. Ya, Infonya berapa hari sebelum ulangannya? infonya sekitar hari Sabtu atau enggak hari Minggu ya. Kalau udah ready soalnya nanti saya infokan. Itu aja. Jadi materi kita sampai terakhir yaitu tentang ini. Apa namanya? Faktorisasi aljabar. Untuk bahas soal PTS, nanti kan kalian dapat tuh scanan soal PTS ya. Itu kalau nanti nggak sempat tatap muka seperti ini di Zoom, nanti saya coba rekam aja ya. Saya rekam nanti saya upload di YouTube. Oh ya, untuk video pembelajaran sebelum-sebelumnya ya itu tolong nanti ketua kelasnya WA ke saya, nanti saya kirimin linknya ya. Karena ada cukup banyak itu upload dan saya nggak buat publik ya, buat hanya yang punya link aja yang bisa lihat. Tuh kelasnya siapa di sini? Aldif. Iya, Pak. Sultan. Aldit ya? Ntar saya minta ya, Pak. Ya nanti Ya Pak, Sultan Aldis. nanti kamu WA ke saya kirimin linknya. Sebelumnya ada yang udah pernah minta belum link video 7D? 7A waktu itu udah ada tuh minta ke saya. 7A ada yang minta ke saya. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan, nanti kamu bisa WA langsung ke saya ya. Kalau masih ada yang kurang jelas di pelajaran hari ini juga saya rekam, nanti saya upload juga ya.